Beberapa hari yang lalu, tepatnya sebelum laga Chelsea melawan Southampton dimulai, puluhan bahkan ratusan supporter Chelsea melakukan demonstrasi di sekitar stadion yang menjadi kandang The Blues, yaitu Stamford Bridge. Para fans melakukan teriakan, menuliskan banner, dan sorakan-sorakan yang intinya adalah menginginkan pemilik Chelsea saat ini, yaitu Todd Boehly dan Begdad Eghbali, untuk segera angkat kaki dari kepemilikan Chelsea. Mereka mempertanyakan ambisi dan gairah dari para owner ini untuk meraih gelar juara yang metode dan cara-caranya sangat berbeda dari owner sebelumnya, yaitu Mr. Roman Abramovich. Rentetan hasil buruk yang dialami oleh Chelsea belakangan ini juga menjadi alasan fans Chelsea untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari itu. Berbeda dengan rezim Abramovich yang kerap kali membeli pemain-pemain matang dan berstatus bintang, atau bisa disebut pemain siap pakai yang akan meraih kesuksesan secara instan. Di rezim yang baru ini, yaitu di era kepemimpinan Todd Boehly dan Begdad Eghbali, mereka membawa ide-ide dan metode-metode baru dengan membeli pemain-pemain muda atau talenta-talenta mentah, lalu dikumpulkan menjadi satu agar bisa berproses menjadi pemain bintang bersama-sama dan meraih kesuksesan dalam beberapa tahun ke depan. Cara atau metode ini menurut mayoritas fans Chelsea adalah cara yang keliru, dan Chelsea yang mereka kenal bukanlah tim yang membutuhkan waktu 3-5 tahun untuk mendapatkan gelar juara. Chelsea pada era Roman Empire adalah tim instan yang siapapun manajer yang ditunjuk wajib ditargetkan juara, entah apapun itu pialanya, dan jika tidak, maka ia akan langsung ditendang keluar dari kursi manajernya. Roman Abramovich mungkin bisa disebut sebagai satu-satunya owner di dunia ini yang benar-benar peduli akan kesuksesan timnya, bukan hanya secara komersil, akan tetapi juga secara raihan trofi-trofi untuk timnya. Tidak akan ada lagi dan tidak akan pernah ada pemilik klub yang mempunyai filosofi seperti beliau, dan perlu diketahui untuk para fans Chelsea, owner baru ini, yaitu Todd Boehly dan Begdad Eghbali, telah menandatangani perjanjian dengan pemerintah Inggris bahwa mereka tidak diperbolehkan menjual Chelsea setidaknya hingga 10 tahun ke depan. Maka dari itu, sebagai fans Chelsea, kita harus menerima, mengerti, memahami, dan yang paling utama adalah tetap mensupport Chelsea apapun itu yang terjadi. Fans Chelsea harus menyadari bahwa kesuksesan instan yang didapat di era Roman Abramovich adalah kesuksesan yang tidak akan bisa disamai oleh owner baru ini. Di video kali ini, kami sudah merangkum 3 kelebihan dan 3 kekurangan dari rezim Todd Boehly dan Begdad Eghbali. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Di urutan pertama dari kelebihan ownership baru Chelsea adalah merekrut pemain-pemain muda berbakat untuk menjadi pondasi dan tonggak kesuksesan Chelsea selama beberapa tahun ke depan. Pemain-pemain seperti Cole Palmer, Enzo Fernandez, dan Moises Caicedo adalah figur-figur penting untuk Chelsea di musim ini. Di era baru ini, Chelsea mempunyai rencana merekrut pemain-pemain muda dari benua Amerika dan benua Eropa untuk bergabung bersama Chelsea. Para owner dan juga sporting director ingin meraih kesuksesan berdasarkan struktur pondasi klub, bukan hanya sekedar instan dengan membeli pemain-pemain bintang yang bergaji besar. Sudah pasti metode ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar dan akan memakan waktu bertahun-tahun. Akan tetapi, ketika pemain-pemain muda ini berhasil direkrut, lalu diberi kesempatan bermain bersama-sama secara reguler, ditambah lagi menunjuk pelatih yang mampu mengeluarkan bakat-bakat mereka, maka kesuksesan yang diraih akan bertahan lama karena pemain-pemain ini sudah membentuk chemistry. Dengan usia mereka yang masih sangat muda, bisa jadi kesuksesannya juga akan bertahan selama beberapa tahun ke depan. Bukan tidak mungkin memang, pemain bintang Chelsea macam Cole Palmer dan Enzo Fernandez tidak akan pergi dari Chelsea dalam waktu dekat ini. Akan tetapi, manajemen melakukan kontrak jangka panjang bukan tanpa alasan. Mereka telah dipagari kontrak jangka panjang, dan bagi siapapun klub yang ingin menebusnya,
tentu akan memakan biaya transfer yang cukup besar. Pemain-pemain seperti Palmer, Enzo, Caicedo, dan Giroud, dan mayoritas pemain-pemain Chelsea yang sekarang, mereka masih mempunyai karir yang cukup lama karena usia mereka masih sangat muda. Metode ini sangat berbeda 360 derajat dengan rezim sebelumnya, yaitu Roman Abramovich. Sebagai disclaimer, Corner Blues Indonesia dan sudah pasti semua fans Chelsea sangat berterima kasih dengan pria asal Rusia tersebut. Begitu banyak kesuksesan yang ia raih untuk Chelsea. Roman Abramovich adalah masa lalu dan tidak ada lagi di dunia ini owner klub sepak bola yang seperti beliau. Di era baru ini, Chelsea tentu tak ingin membebani keuangan dengan merekrut pemain-pemain mahal yang bergaji besar seperti yang dilakukan oleh Abramovich. Maka dari itu, Chelsea memulai era barunya dengan merekrut pemain-pemain muda dengan kontrak jangka panjang dan gaji yang relatif kecil. Jika strategi yang dilakukan oleh Chelsea terbukti sukses, bukan tidak mungkin klub-klub lain akan meniru apa yang dilakukan oleh Chelsea. Padahal di awal-awal, strategi ini dicemooh oleh banyak orang. Merekrut pemain muda untuk masa depan menempati urutan pertama dari 3 kelebihan ownership baru Chelsea. Kita lanjut ke nomor 2, yaitu berhasil menyesuaikan struktur gaji yang sehat. Kelebihan era kepemimpinan Todd Boehly dan Baghdad Ekbali nomor 2 yaitu berhasil menyesuaikan struktur gaji yang sehat. Alasan mengapa Chelsea di era baru ini merekrut pemain-pemain muda adalah gajinya masih rendah yang tentunya tidak akan membebani keuangan klub. Trik dari Chelsea dalam bernegosiasi dengan pemain adalah mereka menawarkan durasi kontrak yang sangat panjang meskipun bergaji kecil. Kalau tidak salah, cara ini baru dilakukan pertama kali oleh klub sepak bola profesional, yaitu mengontrak pemain dengan durasi lebih dari 5 tahun. Normalnya, para pemain-pemain hanya mendapat kontrak 5 tahun saja dari klub. Usut punya usut, ternyata Chelsea melakukan ini untuk mengakali aturan financial fair play. Chelsea ingin mengakali aturan amortisasi pemain yang jika dikontrak 8 tahun, maka nilai transfer tersebut akan dibagi juga menjadi 8 tahun. Sehingga pembukuan tahunan Chelsea tidak akan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Setelah UEFA mencium adanya loophole atau celah di aturan mereka, saat itu juga UEFA mengeluarkan aturan baru atas ulah dari Todd Boehly dan kawan-kawan. UEFA membuat aturan baru, yaitu para klub dibebaskan untuk mengontrak pemain dengan durasi kontrak di atas 5 tahun. Akan tetapi, catatan pembukuan keuangan hanya boleh dilakukan selama 5 tahun. UEFA memberikan keterangan di website resminya yang bertuliskan amortisasi untuk registrasi pemain akan dibatasi selama 5 tahun demi memastikan perlakuan adil terhadap klub dan meningkatkan keberlanjutan keuangan klub. Kalau menurut kalian Blues, langkah yang dilakukan manajemen Chelsea ini cerdas atau culas? Kasih jawaban kalian di kolom komentar Blues. Kembali ke pembahasan mengenai struktur gaji yang sehat, pemain-pemain yang direkrut Chelsea ini sebagian besar memiliki gaji yang sangat kecil. Pemain dengan gaji terbesar Chelsea saat ini adalah Reece James dengan upah sebesar 250.000 pounds per minggu. Yang menarik dari manajemen baru Chelsea adalah para pemain akan mendapatkan tambahan gaji menyesuaikan performanya. Jika performanya meningkat pesat, mereka akan diberi jaminan mendapatkan tambahan gaji. Contoh kasus adalah Cole Palmer. Di awal kontraknya bersama Chelsea, ia hanya mendapat gaji sebesar 80.000 pounds. Lalu berkat performanya di musim lalu yang bisa dibilang sangat sukses, maka sekarang ia mendapat tambahan gaji menjadi 180.000 pounds. Cara ini sangatlah bagus untuk memompa semangat dan performa dari para pemain Chelsea yang tentunya memotivasi para pemain untuk selalu bermain bagus di setiap musimnya agar bisa mendapat kenaikan gaji. Menyesuaikan struktur gaji yang sehat menempati urutan kedua dari 3 kelebihan ownership baru Chelsea. Kita lanjut ke urutan ketiga dari kelebihan kepemimpinan Todd Boehly dan kawan-kawan, yaitu investasi besar-besaran untuk Chelsea.
Di manajemen Chelsea yang baru ini, Chelsea akhirnya mempunyai direktur olahraga dan head scouting pemain. Berbeda dengan era Roman Abramovich, Chelsea hanya mempunyai direktur klub dan penasihat klub yang dipimpin oleh Marina Granovskaya dan Peter Cech. Di era yang baru ini, Chelsea juga telah memperbaiki fasilitas-fasilitas klub, lalu merekrut tim visio yang baru, dan telah merekrut CEO untuk urusan di luar sepak bola. Tak hanya berhenti sampai di situ, manajemen baru Chelsea juga telah merekrut bintang-bintang dan pelatih papan atas untuk tim wanita Chelsea. Dan Todd Boehly bersama konsorsium juga telah mengakuisisi klub sepak bola dari Prancis, yaitu Strasbourg FC, yang difungsikan sebagai klub satelit Chelsea. RC Strasbourg akan menjadi tempat dari pemain-pemain Chelsea yang kurang mendapat menit bermain agar bisa mendapat jam terbang dan melatih kemampuannya. Inovasi-inovasi seperti ini tentu akan membawa brand Chelsea ke depannya akan menjadi lebih besar. Ternyata owner dari Amerika tidak hanya mencari keuntungan saja di Chelsea, melainkan mereka juga ingin membawa Chelsea ke arah yang lebih maju dan lebih modern lagi sebagai klub sepak bola. Investasi besar-besaran menempati urutan ketiga dari kelebihan ownership baru Chelsea. Jika ada kelebihan, maka sudah pasti akan ada kekurangan. Kali ini, giliran Corner Blues Indonesia akan membahas kekurangan yang dimiliki oleh kepemimpinan Todd Boehly dan Begdat Ekbali. Apa sajakah itu? Mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Dengan strategi memberi kontrak yang panjang dan bergaji kecil, maka strategi tersebut hanya akan cocok digunakan untuk para pemain-pemain muda. Lalu, bagaimana dengan merekrut superstar atau pemain-pemain kelas atas? Apakah Chelsea sudah tidak akan menggait bintang-bintang papan atas sepak bola lagi? Apakah Chelsea masih seksi di mata para pemain-pemain tersebut? Atau justru Chelsea sudah tidak butuh dengan bintang-bintang papan atas lagi ke depannya? Jika iya, maka ini bisa jadi blunder yang akan dilakukan oleh manajemen Chelsea. Karena bagaimanapun Chelsea masih membutuhkan sosok pemain-pemain senior yang berpengalaman untuk bisa membimbing para pemain-pemain muda Chelsea. Dan jika ada pemain bintang yang tersedia di market, maka Chelsea sudah seharusnya mengejar tanda tangan pemain tersebut. Sebagai contoh di bursa transfer musim panas lalu. Menurut John Obi Mikel di channel podcastnya, Napoli sebenarnya telah menyetujui transfer Victor Osimhen ke Chelsea. Akan tetapi menjelang menit-menit akhir bursa transfer, Chelsea masih kesulitan menyanggupi permintaan gaji Osimhen dan ini sangatlah disayangkan. Para fans tentunya sangat menyetujui transfer pemain bintang seperti ini dan sepertinya sudah lama fans Chelsea tidak merasakannya. Di bursa transfer musim panas nanti, apakah Chelsea tidak ingin memperkuat skuadnya dengan merekrut pemain-pemain bintang? Sepertinya jika kebijakan mengenai gaji ini tidak dirubah oleh manajemen baru Chelsea, sangat kecil kemungkinan pemain-pemain seperti Victor Gyökeres, Alexander Isak, dan bahkan Victor Osimhen akan bersedia menurunkan gajinya untuk bisa bermain di Stamford Bridge. Semoga kebijakan tentang gaji ini akan dikaji ulang oleh manajemen dan diberi pengecualian untuk pemain bertipe superstar. Agar kedepannya, pemain-pemain bintang masih akan tertarik untuk bergabung bersama Chelsea. Kita lanjut ke urutan nomor 2 dari kekurangan ownership baru Chelsea, yaitu apakah pemain-pemain muda masih ingin direkrut oleh Chelsea. Project Chelsea adalah untuk sukses dalam 4-5 tahun ke depan, dan sekarang ini sudah memasuki tahun ketiga dari era baru Chelsea. Cepat atau lambat, kesuksesan akan hadir kembali ke Stamford Bridge. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apakah kebijakan transfer pemain-pemain muda seperti yang saat ini dilakukan masih akan dilanjutkan? Jika kita melihat sekarang, stok dari para pemain muda Chelsea tidak ada habisnya. Belum lagi, Chelsea masih mempunyai talenta hebat asal Brazil dan Ekuador yang baru akan bergabung di musim depan, yaitu Estevao dan Kendry Páez. Dari sisi pemain muda,
Mereka tentu tak ingin bergabung dengan Chelsea hanya untuk menjadi penghangat bangku cadangan. Para pemain muda sangat membutuhkan menit bermain untuk mampu mengasah kemampuannya. Apa langkah selanjutnya dari manajemen Chelsea? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Kita lanjut ke pembahasan ketiga dari kekurangan manajemen baru Chelsea, yaitu menjual pemain-pemain dari akademi. Kekurangan dari manajemen baru ini, kami yakin mayoritas fans Chelsea juga pasti akan setuju, yaitu mereka terlalu banyak menjual pemain-pemain asli dari akademi Chelsea. Nama-nama seperti Mason Mount, Ian Maatsen, Lewis Hall, Billy Gilmour, dan yang terbaru adalah Conor Gallagher telah dijual oleh Chelsea dengan alasan untuk mematuhi regulasi PSR di Premier League. PSR adalah aturan di Liga Primer Inggris yang mengatur kerugian yang dapat dialami klub dalam periode akuntansi 3 tahun. Aturan ini menyatakan bahwa klub hanya dapat mengalami kerugian sebanyak 105 juta pounds dalam periode tersebut, atau sekitar 35 juta pounds per tahun. Maka dari itu, menjual pemain-pemain dari akademi adalah salah satu solusi untuk mematuhi aturan PSR. Mengapa demikian? Karena profit atau keuntungan dari penjualan pemain-pemain dari akademi akan dihitung secara utuh, jauh berbeda dengan penjualan pemain-pemain dari non-akademi. Pemain lulusan akademi yang ada di skuad Chelsea saat ini adalah Josh Asampong dan Tyrick George. Keduanya baru-baru ini dimasukkan ke dalam skuad asuhan Enzo Maresca dan telah bermain di banyak pertandingan-pertandingan Chelsea di musim ini. Semoga pemain-pemain dari akademi kedepannya bisa menjadi tulang punggung Chelsea, bukan hanya sekedar menjadi solusi untuk aturan PSR atau mencari keuntungan saja. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kepemimpinan rezim Todd Boehly dan Begdad Eghbali. Percayalah Blues, manajemen yang baru sekarang juga ingin kesuksesan itu hadir kembali ke Chelsea. Mereka tidak mungkin mengeluarkan dana sebesar 1,2 miliar pound sterling jika tidak ingin meraih kesuksesan. Apa yang telah dilakukan oleh Todd Boehly dan kawan-kawan adalah suatu keharusan. Perlahan namun pasti, Chelsea akan kembali menjadi tim yang setiap musimnya bersaing meraih titel juara dengan catatan mempunyai kestabilan keuangan tim dan struktur gaji yang sehat. Pergantian manajemen baru memang membutuhkan waktu. Akan terasa sulit di tahun-tahun pertama, kedua, dan bahkan ketiga. Bersabar saja dulu Blues, ketika tiba waktunya Chelsea kembali, maka kesuksesan tersebut semoga akan berlangsung secara konsisten dengan skuad yang Chelsea punya sekarang. Semoga di bursa transfer selanjutnya, Chelsea merekrut striker atau bahkan kiper baru yang berkualitas dan berpengalaman. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk tonton semua episode-episode dari channel Koran Blues Indonesia. See you di episode-episode selanjutnya. Keep the blue flag flying high.